Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham Dimas kuartal kedua tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham Dimas ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha properti, jadi untuk sumber income-nya berasal dari penjualan ataupun sewa propertinya. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan Dimas. Untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh PT Sumber sebesar 57,28%, Sojit Corp sebesar 25%, dan masyarakat sebesar 17,72%. Dan teman-teman, kita bisa lihat dari segi pendapatannya, untuk secara kuartal kedua mengalami kenaikan sebesar 129,5%. Tetapi kalau kita setahunkan atau saya asumsikan kuartal keempat yang memiliki kinerja yang sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan dari segi pendapatan sebesar 55,4%. Tetapi kita memang harus tunggu sampai laporan keuangannya keluar ya teman-teman. Dan untuk di sektor properti kita perlu memperhatikan namanya recurring income. Jadi untuk kuartal kedua ini recurring income-nya hanya sebesar 1,65% dan di 2020 sebesar 4,5%. Dan dari segi net profit-nya juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 265%. Dan seperti tadi saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan sebesar 55,6%. Dan teman-teman, dari segi asetnya juga mengalami penurunan dan penurunannya sebesar 4,4%. Tetapi penurunan dari asetnya disertai juga penurunan dari segi hutangnya sebesar 20,1%. Dan dari segi modalnya juga mengalami penurunan dan penurunannya sebesar 0,8%. Dan teman-teman, untuk di sektor properti kita juga perlu memperhatikan namanya lembengnya. Jadi untuk lembeng dari Dimas ini sebesar 1,198 hektar, yang dimana di kuartal sebelumnya itu lebih tinggi ya dibandingkan dengan kuartal sekarang. Dan teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk 2021 ini net profit marginnya sebesar 49,78%. Jadi ini tinggi sekali ya teman-teman untuk di sektor properti. Dan kalau kita lihat secara histori memang rata-rata di atas 50%. Untuk dari segi EPS-nya di 12 dan membuat pernya di 14,86 kali. Yang dimana karena dari net profitnya mengalami penurunan ya teman-teman kalau dengan asumsi kita bandingkan dengan 2020. Dan itu yang membuat pernya mengalami kenaikan. Dan untuk dari segi book value sekarang di 114. Dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang, maka kita bisa menekan PBV-nya di 1,56 kali. Jadi untuk dari segi PBV-nya udah di atas 1. Dan selama histori juga PBV dari saham Dimas ini selalu di atas 1. Untuk dari segi DER-nya di 0,18 kali. Dan ini sangat bagus, yang dimana DER-nya sangat kecil ya teman-teman. Bahkan masih di bawah 0,5. Untuk dari segi ROE-nya di 10,5%, jadi ini juga bagus di atas 9% yang saya anut. Tetapi kalau kita bandingkan dengan 2 tahun terakhir yang dimana di atas 20% ya memang jauh ya teman-teman, mengalami penurunan hampir 50% lebih. Untuk dari segi ROA-nya di 8,88%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 178. Dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value-nya di sekitar 170. Jadi memiliki margin of safety minus 4%. Dan ini kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa saya berikan sesoke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan sesoke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue dan net profit saya berikan sesoke karena mengalami kenaikan secara kuarter banding kuarter. Tapi kalau disetahunkan masih mengalami penurunan ya. Tetapi ini kita harus tunggu sampai annual report dari tahun 2021 ini keluar. Untuk dari segi aset saya berikan sesoke walaupun mengalami penurunan, tetapi penurunannya disertai dengan penurunan hutangnya. Untuk dari segi liability saya berikan sesoke karena DER-nya di bawah 1. Untuk book value saya berikan sesno karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk secara sektor saya berikan sesoke karena masih memiliki lembeng.
Untuk ROE saya berikan status oke karena di atas 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk marginal safety saya berikan status no karena negatif. Untuk dividen saya berikan status oke karena selama 5 tahun terakhir untuk Dimas ini masih sangat royal memberikan dividen kepada investornya. Jadi teman-teman, ini kesimpulannya adalah 9 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham Dimas ini? Teman-teman, untuk saham Dimas ini juga dikenal dengan saham yang dividen yieldnya sangat tinggi ya. Jadi kalau teman-teman fokus pada dividennya ya sebenarnya oke ya teman-teman untuk kalau dipegang jangka panjang. Dan teman-teman dari segi fundamentalnya, dari segi hutangnya juga memang sangat sehat dari saham Dimas ini. Tetapi kalau teman-teman hanya untuk mencari capital gain-nya, ya menurut saya sih harga sekarang sih juga masih cukup premium ya teman-teman. Jadi kalau saya akan masuk mungkin saya akan tunggu diskon ya teman-teman untuk saham dari Dimas ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya sudah membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.